Oke guys, saat ini saya lagi berada di Santa Marta, di Kolombia. Agenda utamanya sebetulnya menghadiri acara America Conference JCI, Junior Chamber International. Tapi sekarang sebelum acaranya mulai, kenapa enggak jalan-jalan dulu di pantainya. Wah, cakep banget nih. Cakep. Sambil menikmati pantai yang sangat indah, liburan, refreshing sambil mencari peluang. Karena di JCI itu biasa ya, ketemu sama orang-orang hebat nantinya. Siapa tahu ada peluang bisnis, ada peluang bikin project bareng, atau apapun lah, kita lihat aja. Tapi paling enggak dapat teman baru di belahan bumi yang lain gitu ya. Dan beda waktunya bener-bener 12 jam nih dari Jakarta, dari WIB. Anyway, saat ini saya mau sharing satu hal. Ini saya mengutip dari satu orang penulis buku yang sangat luar biasa ya, orang Jepang, Robert Kiyosaki, lahir di Hawaii dan berasal dari keluarga yang biasa-biasa aja, keturunan Jepang, tapi beliau sendiri orang Amerika. Dan dia mengatakan bahwa kalau kita mau jadi orang yang sukses secara finansial, ada 6 kata yang kita harus paham. Dan saya harap nanti Anda yang udah nonton video ini bisa paham betul dan benar-benar bisa mengaplikasikan 6 kata ini dengan baik. Jadi kalau ngerti 6 kata ini, sebetulnya kita udah ada di track yang benar untuk jadi kaya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini sampai habis, sekali lagi nonton sampai habis, bisa ngerti benar 6 kata-kata yang saya akan share di sini. Yang pertama adalah income, pemasukan. Kita harus ngerti pemasukan itu apa sih? Pemasukan itu ya dari kita bekerja, dari aset kita bekerja untuk kita, dari kita bekerja menukar waktu dengan uang, dan kita dapat pemasukan, yaitu namanya income. Kita berlibur ke rumah nenek, lalu kemudian nenek ngasih kita angpau, yaitu ya bisa dibilang income. Pokoknya semua yang sifatnya pemasukan nambah uang gitu ya, yaitu income, sesimpel itu. Lalu kemudian kata yang kedua itu adalah pengeluaran, expense. Pengeluaran itu apa sih? Ya apapun yang uang keluar dari kantong kita itu namanya pengeluaran gitu ya. Beli makanan, top up GoPay, bayar Netflix, saya beli tiket buat ke Kolombia ini, itu semua expense gitu. Semuanya itu pengeluaran. Beli aset, beli emas, beli saham, itu pengeluaran gitu kan. Lalu kemudian ada juga nyumbang uang, nyumbang buat fakir miskin, nyumbang buat anak yatim, itu pengeluaran semuanya. Beli makanan, semuanya lah. Semua uang keluar dari kantong kita itu namanya pengeluaran, apapun bentuknya. Oke. Lalu kemudian kata yang ketiga itu adalah aset. Aset adalah apapun yang kita miliki yang bisa ngasih uang buat kita. Misalnya, saya mengeluarkan uang untuk beli saham. Nah, tapi si saham ini kemudian ngasih saya uang setiap 6 bulan. Saham ini adalah aset. Saya mengeluarkan uang, expense misalnya untuk bikin hotel gitu kan. Tapi kemudian hotel-hotel saya ngasih saya income setiap bulannya. Itu artinya ya hotel saya adalah aset. Seperti itu. Jadi aset adalah apapun yang ngasih kita uang. Ngasih kita uang itu bisa dalam 2 bentuk. Pertama, kita beli murah lalu kemudian kita jual dengan harga mahal atau capital gain. Atau yang kedua, yaitu memberikan kita cash flow. Kita beli sekali, ibaratnya kita pelihara bebek, lalu kemudian si bebek ini bertelur emas dan telurnya ini yang kita jual gitu kan. Jadi ada cash flow di sana. Sekali beli aset, cash flow-nya berkali-kali. Kata yang keempat itu adalah liability. Bahasa Indonesianya liabilitas atau kewajiban. Maksudnya gini, apapun yang kita miliki yang setiap bulan, setiap minggu, setiap tahun ngeluarin uang kita. Contoh, langganan Netflix. Itu kan kita langganan kita bayar tiap bulan, 300.000, 60.000, berapapun lah. Itu keluar setiap bulan. Itu artinya Netflix adalah liabilitas, kewajiban. Misalnya kita beli rumah KPR, ada cicilan setiap bulan. Nah, cicilan itu adalah liabilitas, seperti itu. Nah, tapi apakah artinya liabilitas itu jelek? Ya, intinya liabilitas itu adalah membuat kita makin miskin gitu aja, sesimpel itu. Kita beli mobil, mobilnya perlu diisi bensin, ya udah mobil berarti liabilitas, sesimpel itu. Kita beli handphone itu harus dikasih apa? Harus dibeliin paket data. Nah, itu artinya handphone itu liabilitas.
Oke, lalu kemudian kata yang kelima dan keenam ini digabung nih, yaitu cash flow. Oke, jadi yang 1, 2, 3, 4 itu masing-masing ya, satu term, satu kata. Kalau yang kelima dan keenam ini dua kata sekaligus, yaitu cash flow. Arus kas kalau bahasa Indonesianya. Maksudnya apa cash flow? Nah, cash flow ini adalah perjalanan uang kita masuk dan keluar kantong. Sesimpel itu. Jadi misalnya nih, contoh, saya kerja di sebuah perusahaan sebagai karyawan, saya digaji 5 juta misalnya. Uang masuk 5 juta. Lalu dari 5 juta itu saya beliin sewa rumah atau sewa kos-kosan setiap bulan, saya keluarin 1 juta misalnya. Lalu kemudian saya punya motor, saya isi bensin 1 bulan misalnya 100 ribu. Lalu kemudian untuk makan sebulan misalnya 600 ribu misalnya contohnya. Ya udah, berarti itu cash flow, uang masuk, uang keluar. Nah, tapi yang lebih menarik lagi adalah misalnya saya punya rumah nih. Saya punya rumah yang kemudian dari rumah itu kan saya harus bayar pajak, harus bayar maintenance bangunan, harus bayar KPR. Anggaplah misalnya saya beli rumah lalu kemudian secara liabilitas saya harus bayar misalnya sebulan 5 juta contoh. Tapi kemudian rumah ini saya sewakan lewat Airbnb, lewat Travelio, lewat apapun lah, Traveloka misalnya saya sewakan atau saya kos-kosin gitu kan, saya jadi kos-kosan. Dan setiap bulan ternyata dapat masuk nih, ada pemasukan 8 juta misalnya. Jadi dari biaya maintenance segala macam saya keluar uang 5 juta, tapi dari disewakan saya dapat pemasukan 8 juta. Berarti ada net cash flow-nya 3 juta. Jadi rumah ini jadi aset buat saya. Beli handphone pun kayak gitu. Misalnya saya beli paket data 1 bulan 300 ribu misalnya. Tapi kemudian dengan handphone ini saya bisa melakukan affiliate marketing misalnya. Saya bisa bikin video channel YouTube yang saya bisa dapetin AdSense dari sana, dapat iklan. Ternyata dari saya keluar data 300 ribu sebulan, saya bisa dapat masukan 4 juta per bulan misalnya dari handphone ini. Berarti secara net cash flow saya masih untung 3 juta 700 ribu. 4 juta kurang 300 ribu kan 3 juta 700 ribu. Jadi handphone ini bisa dikatakan sebagai aset karena bikin saya lebih kaya setiap bulan. Nah, jadi kalau kita udah paham istilah-istilah ini, nah kita udah mulai bisa ngerancang nih supaya kita kaya, cash flow-nya harus positif kan gitu aja. Supaya cash flow-nya positif ya aset harus lebih gede daripada liabilitas. Jadi jangan ngelihat semua pengeluaran itu jelek. Pengeluaran itu bisa jadi bagus, apalagi kalau pengeluarannya adalah untuk beli yang sifatnya aset seperti itu. Oke, jadi kalau kita punya aset banyak, cukup banyak sehingga bisa biayain biaya hidup kita ya enak, lumayan. Kayak misalnya nih, saya berangkat ke Santa Marta, ke Kolombia ini sambil jalan-jalan, liburan, ketemu orang-orang hebat nantinya, bangun network di sini, ya dan dibiayain sama passive income, kan asik banget. Nah makanya mulai sekarang kamu harus mikir mau passive income-nya seperti apa supaya kita punya banyak peluang, banyak pilihan untuk bikin hidup kita lebih baik dan pada akhirnya kita bisa bantu lebih banyak orang. Oke, mungkin itu yang mau saya share dalam video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like video ini, share video dan subscribe YouTube channel ini. Oke, thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.